pembahasan terkait dengan ibadat, ya, ibadat sebagai institusi, ya, iman. Jadi kemarin, jadi ibadah itu apa? Ibadah adalah jalan orang-orang ikhlas, mukhlas. Jadi apakah ibadah itu membuat kita ikhlas, ataukah kita ikhlas dulu baru beribadah? Yang paling tren itu adalah secara pemikiran tentunya. Secara praktek orang ibadah dulu kan tidak masalah. Dan secara pemikiran adalah orang ikhlas dulu baru ibadah. Supaya apa? Supaya ibadah itu tidak ada yang dia mau, tidak ada yang dia butuhkan. Nama ikhlas itu apa? Ikhlas tanpa pamrih, ya. Jadi dia tidak membutuhkan apa-apa. Yang artinya bahwa tidak membutuhkan apa-apa itu dia tidak membutuhkan nilai dari manusia. Tapi dia cuma membutuhkan satu nilai, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Itu ikhlas. Jadi orang beribadah itu kan hanya mau Tuhan saja kan? Bukan mau dapat apa, bukan menginginkan selain Tuhan. Ikhlas itu begitu. Tapi kalau dilepaskan ikhlas kemudian ibadah, itu pasti bercampur tujuannya. Ada mau cari surga, ada mau cari apa, bidadari, banyak. Tapi kalau ikhlas mengawali itu, maka ibadah itu murni cuma satu, sesuai dengan takwa hakikat Tuhan kan, hakikat diko, tujuan diko, ridha ilahi, diko Allah, ini kan dari ridha ilahi. Kira-kira itu saya mau coba jelaskan sih. Jadi penting kiranya ini ibadah, ya, ibadah jadi ritual, ya, ritus. Jadi secara pengalaman kehidupan itu ibadah itu semua orang lakukan, bukan cuma Islam. Islam punya ibadah, iya, tapi ibadah ini segala sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan disebut dengan ibadah. Jadi kalau kita baca buku itu juga ibadah. Yang penting kita niatkan untuk mendapatkan ridha Tuhan disebut dengan ibadah. Ibadah. Jadi semua yang terkait dengan Tuhan yang kita niatkan itu disebut dengan ibadah. Semua model pemikiran dan model kebudayaan orang itu ada itu ritual ibadah itu. Orang sembah pohon kan, sembah batu, kan ibadah mereka yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pasti keimanan mereka kan terhadap sesuatu yang mereka sembah. Jadi ibadah itu adalah bukti keimanan mereka, konkretisasi iman dalam realitas. Itu ibadah yang didekatkan dengan ritus-ritus, ritual. Kita bisa menolak ritual, tolak saja ritual Islam, tapi pasti kita buat ritual sendiri. Kalau kita punya kepercayaan dan keimanan, pasti punya ritual. Kalau kita mengimani sesuatu tanpa ritual, maka kita punya pertanyaan, ada keimanan yang tanpa ritual, maka ada problem batin kita tidak terjawab. Kalau kita mengatakan itu hanya murni pikiran murni kan, mengimani secara abstrak, itu adalah iman abstrak. Tapi ibadah itu adalah menguatkan batin, menguatkan jiwa manusia terhadap yang dia imani. Kalau kita mengimani Allah, lantas bagaimana kita menguatkan jiwa kita terhadap Allah? Karena dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa iman itu fleksibel kan, ada naik, ada turun naik kan. Jadi iman itu tidaklah final sebenarnya. Beriman itu adalah hal final. Beriman itu adalah hal final untuk kita, tapi iman bagi kita itu tidaklah final. Bahwa orang semua dimintai bahwa wajib beriman, ya, wajib beriman. Mau beriman apa ya terserah, beriman, iman pohon terserah. Tapi iman sendiri tidak final pada dirinya sebagai hal yang permanen.
karena dia bisa berubah. Hari ini sayang Tuhan, besok tidak suka, kan berubah kan jiwa kita. Nah, begitulah ibadah itu memasuki ruang itu tuh apa, untuk menguatkan jiwa kita supaya dia tidak mengalami gelombang pasang naik dan pasang surut. Nah, itu ibadah ya. Jadi itu satu konsekuensi orang beriman itu adalah sebuah relasi dia dengan amal. Relasi orang beriman itu relasinya dengan amal. Maka transisi di situ dikatakan hubungan antara iman dan amal itu adalah ibadah. Jadi orang beriman itu tidak serta-merta, saya sudah baca, bisa saya jelaskan. Jadi tidak serta-merta iman itu sebagai hal yang didekati secara intuisi, didekati secara kesadaran pemikiran manusia. Itu tidak bisa diletakkan, tidak bisa dipisahkan Tuhan itu dalam makna sosial. Atau kita mengatakan bahwa orang beribadah itu akan terbentuk perilaku sosial atau ta'nur. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu seharusnya berkonsekuensi secara kontinu dalam amalnya, pada tugas peradabannya. Tapi antara iman, menurut dia, antara iman dan amal itu harus dihubungkan oleh ibadah. Berarti kan ibadah itu pasca ikhlas ya. Ibadah. Jadi ibadah adalah suatu ikatan jiwa dia dengan makhluk yang lain, sebagai bukti dia bahwa beriman. Jadi kalau kita mengatakan Ayatullah Bakar mengatakan orang beribadah itu adalah orang-orang yang nanti menambah pikirannya itu tambah sempurna. Jadi orang-orang yang menjalankan ritual ibadah siapa ini? Orang-orang yang menjalankan ibadah dalam hari ini, ritus-ritus ibadah, adalah orang-orang yang menurunkan abstraksi keimanan itu menjadi konkret. Jadi kita mau katakan bahwa orang meletakkan tugas keimanan itu dalam tanggung jawab sosial itu harus melalui ibadah, dan itu adalah moral. Nah, dengan begitu maka apa itu ibadah? Nah, kenapa kita bisa satu sisi kita beriman kepada Allah, kita yakini Allah itu benar, pada saat bersamaan kita ditugaskan untuk menjalankan tanggung jawab di sosial, membawa masyarakat. Karena dalam jiwa manusia itu ada problem syahwat ya. Ada problem syahwat. Sehingga kalau itu tidak kalau itu tidak dilakukan dalam tindakan-tindakan ibadah, maka dikhawatirkan semua tindakan dia itu bukan bertujuan ini. Nah, makanya ibadah. Nah, tapi ibadah itu harus dipasang oleh ikhlas, supaya memang betul-betul orang bermoral itu bukan mau dipuji, tidak. Memang moral itu adalah sebuah ending individu dalam sosial, moral bersamanya untuk mewujudkan masyarakat madani, mewujudkan ridho ilahi. Itu dia ibadah. Nah, dengan begitu berarti kan dengan begitu maka kata Cak Nur bahwa menurut Cak Nur bahwa satu sisi fitrah manusia itu senantiasa memiliki kecenderungan kepada al-haq,
pada sisi lain kecenderungan itu harus diaktualkan. Nah, kalau kita punya kecenderungan ini, punya kecenderungan kan fitrah. Apa sini fitrah? Kita punya kecenderungan pada al-haq bahwa kita mau sempurna, maka itu harus dikaitkan dengan amal, dan di mana dalam hubungannya dengan amal itu ada transisi moral, transisi ibadah, yang kata Cak Nur bahwa orang-orang yang beribadah dalam mewujudkan moral itu harus ada yang disebut dengan satu. Itu ada disebut dengan pembimbingan. Di sini ada teori pembimbingan. Jadi kita mau berbuat baik saja di sosial, dan Cak Nur memang harus dibimbing yang lebih tahu, karena banyak hal yang kita tidak tahu, yang memang harus ditunjukkan kan, banyak hal itu butuh pembimbing ya. Paling tidak buktinya ibadah itu kan misalnya ada imam, makanya dikatakan ibadah yang memang menunjukkan ketundukan kita kepada al-haq itu sholat, ada pembimbing, ada imam kan, ada imam. Imam itu adalah pembimbing moral. Jadi orang-orang yang beribadah seharusnya moralnya dia itu lebih baik. Orangnya dia lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena memang cuma murni keikhlasannya, keikhlasan. Sehingga kata Cak Nur ini, kata Cak Nur, orang-orang yang beribadah yang itu berimplikasi pada moral, karena ada pembimbingan, maka ibadah itu akan meningkatkan religiusitas, ketenangan ya, kedamaian ya. Bagaimana untuk mewujudkan itu kata Cak Nur? Bagaimana supaya orang beribadah itu dia bisa sampai pada religiusitasnya, dia sampai pada ketenangannya. Nah, Cak Nur kemudian dia menjelaskan satu hal, bahwa sini dia menjelaskan yang menarik. Dia mengatakan bahwa orang yang beribadah tanpa ada kesadaran itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Itu bahasanya. Artinya apa? Orang yang beribadah, sholat dalam artian ini sholat tanpa ada kesadaran, maka dia akan kehilangan orientasi hidup. Itu Cak Nur. Kenapa? Karena ada orientasi hidup kan. Jadi kalau orang beribadah dalam artian beribadah saja tanpa ada kesadaran, maka dia sebenarnya tidak sampai pada orientasi hakikat hidup. Daya dorong kehidupan tidak sampai, karena kesadaran hakikat kan kesadaran nalar ya, dia harus sampai. Jadi kalau orang yang beribadah tiap hari tidak ada kesadaran dalam dirinya, maka itu sebenarnya ibadah yang sia-sia. Jadi ibadah yang tidak progresif, ibadah yang tidak memacu dia untuk turut aktif dalam pembangunan moral. Maka kata Cak Nur, orang yang beribadah tanpa kesadaran itu adalah orang-orang yang beribadah yang dikutuk oleh Tuhan. Kutuk itu bahasa kasar sekali. Dikutuk. Kenapa? Kenapa dikutuk? Karena satu, jangan-jangan kita beribadah itu yang kita sembah juga kita tidak tahu. Satu. Yang kedua, jangan-jangan yang kita ibadah misalnya, apa yang kita ibadahkan itu, yang kita sembah dan kita puji itu, dia tidak mentransformasi kesadaran individu, dan ibadah sendiri menurut Cak Nur, karena ada ayat mengatakan bahwa inna sholata tanha, kan, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibadah itu salah satu yang diterapkan pada dunia Islam kan salat. Itu ditekankan kata salat.
Sesungguhnya salat itu mencegah. Jadi orang-orang sebenarnya yang salat itu dia mencegah, bukan mencegah itu kan apa? Jadi salat itu mencegah perbuatan keji. Dia sudah kalau bahasa kasarnya bahwa salat itu membuat diri manusia sudah mengetahui perbuatan buruk itu. Jadi ibadah itu ada fungsi kesadaran, transendensi realitas, dalam artian ada semacam kekuatan pengetahuan terhadap realitas. Jadi orang-orang yang salat itu dia sudah tercegah dari perbuatan buruk. Jadi orang-orang yang salat itu adalah orang-orang yang memang kalau salatnya benar ya, itu adalah orang-orang yang akan tidak berbuat buruk, karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang salat itu akan senantiasa tersucikan dirinya dan tingkah lakunya. Jadi orang mengatakan, bisakah orang tidak pernah berbuat salah? Bisa dengan salat. Jadi kalau orang mengatakan tidak, yang tidak berbuat salah itu cuma nabi, yang tidak berbuat buruk itu cuma nabi. Karena apa? Karena salat itu menjaga nabi. Inna salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan buruk. Jadi kalau kita salat, berarti salat itu mencegah kita dari perbuatan buruk. Jadi kalau ada orang salat yang setelah salat dia baik, setelah salat dia kacau, itu kata Canut, ini salat yang dikutuk Tuhan. Dikutuk, bacanya dikutuk, saya juga kaget. Kutukan itu karena tidak ada kesadaran, tidak ada orientasi dalam salat. Nah, sehingga salat dia itu begitu saja. Begitu saja. Jadi salat itu sebenarnya optimisme, keteguhan hati. Satu sisi salat itu mencegah kita, kan? Inna salata, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau salat itu mencegah, maka tindakan kita pasti bukan itu. Pasti semuanya pasti titiknya adalah moral bersama, membangun peradaban dan lain sebagainya. Jadi sangat mustahil orang misalnya tadi nih, siapa namanya itu, pakai kopiah, Ustaz siapa dulu Kif, dia ceramah caci maki orang, kan kasihan ya. Padahal salat itu mencegah. Jadi salat itu mengawali, dia mengawali tindakan. Salat itu mengawali tindakan. Jadi bukan kita sudah berbuat baru menyesal. Justru salat itu akan membuat orang bertindak yang tidak akan mendapatkan penyesalan. Karena dia sudah mencegah. Mencegahnya kan berarti orang-orang yang salat itu adalah orang-orang yang sudah mengetahui tentang realitas ini apa. Jadi kalau kita lihat daging haram, mencegah kan? Mencegah. Misalnya kita lihat begitu, teh, saya tidak minum, mencegah. Nah, jadi apa? Jadi salat itu membuka mata batin orang untuk melihat realitas bahwa dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum. Kata Imam Ali, salat itu seperti kolam di dalam rumah orang. Misalnya di dalam rumah kita, misalnya kita punya rumah, kemudian di situ ada kolam renang yang kita mandi itu 5 kali sehari. Maka mustahil orang tidak bersih 5 kali sehari mandi. Jadi zuhur mandi, apalagi asar mandi, subuh mandi, isya mandi, maghrib mandi. Itu disebut dengan mandi dalam kolam itu. Jadi salat itu berarti apa? Salat itu adalah kolam renang, dan zuhur asar itu untuk orang mandi. Tapi kalau ada yang tidak bersih, berarti masalahnya di mana? Mungkin air kotor. Mungkin air kotor. Kalau kita mandi juga tidak betul-betul serius, atau orang bilang mandi bebe misalnya, ini kan tidak bersih. Tapi kalau orang itu mandi dengan keikhlasan, dia pasti
total ya. Nah, jadi kalau salat itu membersihkan diri manusia dari segala kepentingan kecuali imbalan Tuhan, maka orang-orang itu yang berhak. Dan itu adalah butuh pembimbing. Tidak mungkin salat yang aneh-aneh, salat yang didampingi. Misalnya salat didampingi itu ya salat yang mungkin butuh guru misalnya, tanya semuanya ini dibimbing. Artinya butuh yang benar dalam, sehingga kalau kita mengatakan bahwa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka salat itu sebenarnya dia adalah pembimbing manusia dalam bertindak. Kata Imam Ali kata firman Allah mengatakan, jadikanlah salat dan takwa itu sebagai penolongmu. Jadikanlah salat dan takwa itu sebagai penolong. Itu kan berarti pembimbing. Ini teorema. Makanya ibadah sebagai institusi iman bahasanya itu adalah mengkonkretisasi iman menjadi realitas pada realitas dalam bentuk moral. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang paling bermoral. Orang-orang yang paling bermoral itu adalah orang-orang yang pasti tidak melakukan hal-hal yang buruk, bermoral ya. Dan orang-orang yang bermoral itu kalau haram ditinggalkan kan hukum ya. Kalau orang bermoral itu yang halal pun ditinggalkan, akhirnya begitu, itu moral. Jadi orang yang beriman adalah orang yang paling bermoral. Namun transisi dalam moral itu ibadah, dan itu adalah kata Canur di situ adalah sholat. Jadi sholat itu mentransisikan iman, menghubungkan iman dengan amal. Jadi orang-orang yang beriman itu, iman ini pasti apa? Kalau beriman ini kan pasti kesadaran ya. Beriman kan kemudian ditransisikan oleh ibadah sholat. Jiwa manusia sampai pada amal. Di amal itulah kita akan mengatakan, kita akan mengungkap, kita akan menemukan, mencari ridho ilahi. Jadi itu yang dimaksud dengan institusi iman. Jadi iman sebagai hal yang abstrak diyakini itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali direlasikan dengan amal perbuatan, dan itu ada satu peran ibadah. Maka ibadah itu adalah mensugestikan diri kita agar terus-menerus menaburi atau menyebarkan benih-benih keimanan. Dan itu salah satu benih keimanan harus berbentuk konkret, dan itu adalah moral, akhlak. Nah, itu akhlak. Orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang paling berakhlak, orang-orang yang paling orang-orang yang paling berakhlak lah. Jadi ini kita lihat orang sholat, setelah sholat kurang ajar, kan lucu. Padahal sholat itu kan mencegah perbuatan keji. Jadi penjagaan yang sejati itu sholat ya, penjagaan yang sejati, karena dia mencegah. Jadi kalau kita mengatakan kalau sholat itu mencegah kita, berarti sholat ini apa? Sholat ini adalah sholat bisa membuat orang itu sadar. Kan ada orang sholat kemudian menangis kan? Tapi dengan sholat itu kita bisa kita bisa terhindar dari perbuatan buruk. Jadi ada, kalau teman-teman berpikir, ada orang sholat kemudian pikirannya itu menguat, tambah ya, saya sudah tahu bahwa itu buruk. Tapi ada juga orang yang sholat dia itu terhindar dari perbuatan buruk, ada itu. Jadi sholat itu menghindari dia dari perbuatan buruk. Tapi ada juga salat membuat kesadaran kita terhadap perbuatan buruk itu kuat, sehingga kita tidak melakukannya. Tapi ada juga salat itu kemudian menghindari kita dari perbuatan yang misalnya kita tidak suka dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu maka salat itu dia membuka dua aspek batin manusia. Satu,
dia membuka aspek spiritualitas manusia. Yang kedua, dia membangun satu kemampuan inteleksi manusia dalam bertindak. Jadi salat itu adalah berkaitan dengan tindakan. Jadi jiwa juga berkaitan dengan tindakan, kesadaran juga semua terkait dengan tindakan. Ini kira-kira. Jadi institusi iman itu adalah ibadah, dan itu adalah salat, ritual. Jadi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menjalankan ritual keagamaan. Puasa, kalau ada yang tidak puasa, berarti dia tidak meletakkan institusi iman. Kalau itu tidak terlaksana, maka kita tidak akan mengharapkan di sini basisnya moral. Artinya, kalaupun ada moral, pasti moral yang tidak dibangun oleh keikhlasan dan takwanya sudah berarti kompromi nanti ujungnya kompromi politik. Kayak sekarang ini Jokowi dia mau menarik gerbong besar kan, kompromi. Nggak usah kompromi, dia menarik kompromi, membangun kompromi politik lah ya. Jadi kalau sebenarnya tidak, bagaimana kita bisa berkompromi antara orang yang menjunjung nilai-nilai moral dan orang yang tidak menjunjung nilai-nilai moral? Bagaimana kita bisa berkompromi orang-orang yang tukang fitnah dengan orang-orang yang memang jujur? Itu kan begitu. Bagaimana? Kalau kita berkompromi, apa yang kita kompromikan? Pasti kepentingan yang kita kompromikan. Tapi belum tentu tindakan itu dikompromikan. Karena orang-orang yang berkompromi di kepentingan itu belum tentu dikompromikan dalam tindakan. Tindakan juga dia bisa begitu. Dia kompromi dalam kepentingan, tapi tindakan di bawahnya pasti tidak dikompromikan, sehingga di bawah juga tidak mengikut. Kira-kira begitu. Itu yang sejauh yang saya pahami tentang ini, institusi iman. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini cara kita meletakkan Tuhan, cara kita mendapatkan ridho itu dengan moral, tapi itu dengan kekuatan spiritualitas ibadah. Jadi ibadah itu tidak membuat kita candu, ibadah itu membuat kita fun, progresif. Ibadah itu membuat kita begitulah. Ini Canur punya tafsiran ibadah. Jadi orang beribadah itu adalah orang yang akan membangun peradaban. Orang-orang selanjutnya akan membangun persatuan. Yang penting salatnya benar, dengan kesadaran, bukan dengan dogma. PKS banyak dogma, hati-hatinya kan banyak dogma, sehingga apa? Salatnya dia makin hari kok lihat orang tidak senang, makin salat kemudian lihat orang yang lain dari dia itu kafir. Nah, itu kan bagaimana itu? Padahal salat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Bicara saja mengkafirkan orang itu perbuatan apa itu? Tindakan apa itu? Kan tidak bagus. Kalau perbuatan yang bisa merusak sosial, itu pasti keji dan mungkar. Nah itu. Jadi kalau ada orang sekarang katanya alim ulama, sholat, terus dari perbuatan dia itu tidak menyatukan orang, senantiasa suka memecah belah, berarti kita akan pertanyakan, ini sholat kayak apa? Jangan-jangan kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan kutuk kita. Kata Canur tuh. Kan juga kita sembah Tuhan kutuk kita. Padahal kalau kita sembah Tuhan, sebenarnya Tuhan senang ya. Ini kalau kita sembah Tuhan, tapi Tuhan kutuk, berarti Tuhan benci sekali dengan sholat kita sih. Padahal kalau kita menyembah Tuhan Allah, kan sebenarnya enak. Takbiratul ihram kemudian assalamualaikum kan menghadap masyarakat. Sebenarnya Tuhan senang. Dan kenapa Tuhan malah kutuk? Tuhan sangat kutuk. Jadi kita salat juga sia-sia. Jadi dikatakan bahwa itu ada konstruksi kesadaran tentang hakikat hidup terkait ibadah tidak ditemukan, sehingga sholat itu sekedar sekedar tindakan tanpa makna, kata Canur. Nah, ini yang kemudian ini yang kemudian membuat kita 250 juta orang, taruhlah 200 juta itu umat Islam, tidak memiliki efek yang kuat terhadap pembangunan kebudayaan dan peradaban kita. Pesantren di mana-mana tapi biasa saja, biasa saja. Dia tidak membangun satu gelombang peradaban yang masif, tapi membangun sebuah komunitas doktriner yang kuat bawahnya, membangun sebuah komunitas yang yang kaku dan jumut itu banyak. Berarti apa? Berarti ada satu orientasi ibadah yang tidak didudukan
sebelum itu harus diletakkan keikhlasan. Sini Cak Nur juga bilang harus ada keikhlasan dalam ibadah. Ikhlas ya. Ikhlas itu semua karakter individu. Kalau Cak Nur ya, karakter individu, bahwa tidak ada sesuatu yang paling naik di sembah kecuali al-haq. Kemudian dia bertindak itu adalah semua ibadah. Ikhlas mendasarinya. Kemudian apapun yang dia terima pasti dia bersyukur. Kalau anaknya Cak Nur mengatakan bersyukur baru ikhlas, saya juga bingung. Bersyukur baru ikhlas, saya juga bingung. Bersyukur ini maksudnya apa? Kenapa dia mengatakan bersyukur? Saya ini bersyukur baru saya ikhlas. Orang itu ikhlas baru dia bersyukur. Tapi saya kurang tahu apa maksudnya. Dan analoginya juga saya kurang tangkap. Jadi dia mengatakan saya dapat ini, bersyukur saya, kemudian ikhlas. Bersyukur. Padahal kita akan mengatakan, terus kamu dapat itu dari mana? Kamu dapat buku ini, kemudian kamu mengatakan bersyukur baru ikhlas. Ternyata kemudian tindakan mendapatkan buku ini dari mana? Antum bangun dari mana? Apakah dari rasa syukur kemudian bertindak? Ataukah dari rasa ikhlas terhadap sesuatu tindakan baru kamu bertindak? Kemudian apa yang didapatkan itu kemudian kamu syukuri, apapun hasilnya kemudian kamu syukuri. Kalau syukur yang mengawali, oh terima kasih Allah, kemudian terima kasih, terakhir dia sudah jadi apa yang dia dapatkan dia syukuri, apa yang didapatkan apa gitu. Kalau sesuatu yang kita belum dapatkan, kita syukuri apa tidak? Sesuatu yang kita syukuri kan kita dapatkan, namun sesuatu yang kita dapatkan kan berdasarkan dari tindakan, dan itu bangunannya pasti ikhlas, dan itu pasti terimanya ibadah. Baru kemudian kita syukuri apapun hasilnya. Salah satu kesyukuran kita yang paling tinggi adalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu. Kira-kira itu yang saya selesaikan di bab ini. Institusi iman. Berarti kan tadi kata kuncinya moral. Salat itu masuk di moral, transisi masuk ke moral. Dan ibadah itu adalah hubungan antara iman dan amal. Jadi membawa orang di sini. Kalau dia membawa orang di sini ada moral. Dan di sini adalah letak pembebasan. Tugas kita pasti membebaskan orang. Yang dikatakan tauhid itu pasti itu. Efek pembebasan semangat tahu telah tentang hakikat dan martabat manusia merdeka karena iman. Jadi kata Cak Nur di sini saya lupa kutip bahwa orang yang salat benar itu adalah harkat dan martabatnya itu tinggi dan dia tidak suka dikekang itu. Dari Cak Nur memasang indikator bahwa orang salat yang benar itu satu, dia tidak suka dikekang dan dia merdeka, dan kemudian dia punya harkat kemanusiaan itu tinggi. Itu salah satu indikator Cak Nur yang buat. Jadi kalau kita salat masih takut-takut orang, masih takut-takut terhadap kekuatan dominasi material, berarti kita belum salat namanya. Itu orang bilang salat ya begitu. Jadi salat itu dia sudah melepaskan semua dominasi pada diri kecuali dominasi Tuhan pada dirinya yang dia tidak mungkin lepaskan. Itu orang-orang salat. Jadi martabat kemanusiaannya itu makin tinggi, ya. Orang salat itu martabatnya makin tinggi, dirinya makin ditemukan. Kemudian dia merdeka terhadap sesuatu, termasuk dirinya pun dia merdeka. Kira-kira begitu. Orang salat begitu. Jadi kalau ditekan satu kali kemudian goyang, itu berarti belum merdeka. Merdeka itu begitu. Itulah efek pembebasan. Jadi orang-orang yang salat itu ikhlas, ada konstruksi iman, itu akan dia beri pada pembebasan, dan itu adalah salat. Jadi salat itu akan membebaskan orang, dan itu adalah semangat pembebasan tauhid itu di situ. Jadi salat itu adalah pembebasan manusia, pembebasan manusia yang dia dapatkan sebagai sebuah semangat keimanan dia, beriman dia kepada tauhid, manusia merdeka. Itu nanti kita akan bahas tauhid. Apa sih yang dimaksud merdeka? Apa sih yang dimaksud merdeka itu? Kalau misalnya ada saya, ada teman-teman, apakah itu merdeka? Kalau banyak
banyak hal misalnya yang kita tidak berdaya dengan hal-hal itu. Misalnya saya suka main HP, sekarang kita kontrol HP ya, kontrol HP, main. Tapi ada kala kita tidak mampu meninggalkan HP, sebab kita tidak merdeka. Kita merdeka secara lahiriah, artinya kita bisa sesuka hati. Misalnya merdeka secara lahiriah itu sesuka hati, kita mau ambil kapan, kita mau ambil kapan, dan kita mau melepaskan kapan. Tapi melepaskan dan menerima material pada sisi lain kita juga masih bergantung, karena kita masih mau menerima dan kita juga masih mau melepaskan. Itu namanya masih terikat. Ini adalah sebuah kemerdekaan. Dari kemerdekaan itu bisa dicapai dengan semangat tauhid, mana menjadi orang yang merdeka dari sekian banyak dominasi kekuatan di samping kiri kanan. Tapi kita harus merdeka, harus merdeka mandiri ya, merdeka mandiri. Semangatnya adalah semangat tauhid. Berarti kan ada konstruksi ibadah, karena ini semangat pembebasan masuk ya. Ada ya, ada sholat, berarti kan ada sholat, itu efektifnya masuk. Pentingnya sudah tahu lah, sholat itu membuat orang tenang itu bukan hanya di jiwa, di masyarakat dia tenang, dan dia akan membebaskan orang. Karena dalam sholat itu dia sudah takbir atau Allahu Akbar, pengakuan bahwa cuma Allah saja yang besar. Jadi ini kira-kira ada efek pembebasan semangat yang insya Allah saya akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Kira-kira itu sekian. Warahmatullahi wabarakatuh.